Akulah sang pemenang kehidupan. Akulah sang pemenang kehidupan. Sebagai proklamator sampai sekarang selalu ada yang mengatakan ini Ibu Mutia putrinya proklamator Bung Hatta. Berarti saya harus menunjukkan bagaimana sih kalau menjadi anak seorang pemimpin nasional, pemimpin bangsa seperti itu. Mutia Faridah Hatta, wanita kelahiran kota Yogyakarta 21 Maret 1947 ini terlahir dari seorang bapak yang menjadi salah satu pembangun bangsa, proklamator Indonesia Muhammad Hatta. Menjadi anak seorang pemimpin bangsa, Mutia selalu mendapatkan perlakuan istimewa, terbiasa dengan lingkungan istana dan sesekali mengikuti agenda kerja sang ayah. Dari kecil kami sudah, ya, saya dan adik-adik saya masing-masing sudah harus melakukan hal-hal yang mungkin anak lain tidak lakukan. Misalnya harus hadir ikut bersama orang tua, kemudian kalau ada yang melambai tangan kepada kami karena kami ini anak dari proklamator harus membalas. Nah itu sudah dengan sendirinya dididikan dari sejak kami masih kecil. Namun ada kalanya roda kehidupan yang terus berputar pun terkadang menemui kerikil-kerikil tajam. Menjadi anak seorang petinggi tak seistimewa seperti yang diharapkan. Tidak selalu nyaman juga, karena ada periode-periode di mana politik itu membuat ayah saya hidup tidak nyaman, artinya tidak dalam kemewahan, dan beliau juga tidak mencari kemewahan, tapi bagaimana bisa bertahan menghadapi itu dan tidak kehilangan cita-cita. Mutia Hatta yang saat ini menjabat sebagai guru besar dari bidang ilmu antropologi Universitas Indonesia di masa Kabinet Kerja Indonesia Bersatu, era kepemimpinan Presiden SBY, Mutia pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya kira saya terima dengan sangat bersyukur, ya. Lahir sebagai anak dari Bung Hatta, kemudian saya mengalami pengalaman dan kemudian juga bisa mengemban tugas sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan. Seorang pemimpin besar pastilah mengayomi rakyat dan keluarganya. Sosok seperti inilah yang membuat sang proklamator disegani dan dihormati. Sosok yang tegas, berkarisma, membuat rakyat Indonesia begitu mengagumi sosok Bung Hatta, dan termasuk juga sang anak Mutia Hatta. Ya, saya ke kamar dulu ya. Ya, Nak. Dengan keluguan dan tingkah polosnya, Mutia ternyata pernah mencoba peci yang biasa dipakai oleh sang ayah. Bukanlah tingkah jahil, namun ini merupakan sebuah perwujudan kekaguman dan rasa sayang seorang anak kepada ayahnya. Mirip belum sama ayah? Iya, mirip kok. Ayah berdoa, kelak nanti kalau kamu dewasa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, ya, Nak? Iya ya. Ya, sama kan sama ayah? Ya, jadi kadang-kadang saya menemukan peci ayah saya di kamar begitu. Ayah saya sedang tidak menggunakannya, saya pasang, saya lihat diri saya di kaca, saya mirip ayah apa tidak gitu. Pada suatu waktu ayah saya masuk ke kamar, dia ketawa, dia bilang, oh kamu persis saya ya katanya. Jadi saya rasanya senang setengah mati. Itu saya ingat satu kalinya beliau mengatakan begitu. Mutia Faridah Hatta merupakan anak sulung dari 3 bersaudara.
memiliki 2 adik perempuan yang bernama Gemala Rabi'ah dan Halida Nuria. Sebagai kakak, sedari kecil Mutia belajar berjiwa besar untuk bertanggung jawab pada 2 adiknya yang masih kecil dan mengalah. Sudah siap-siap mau berangkat sekolah? Sudah. Ayo kemana kita berangkat? Kalian mama ya? Hati-hati di jalan ya, Nak. Iya. Ayo jangan lupa ya. Diangkat. Assalamualaikum. Ya. Dadah. Dadah kakak. Dadah. Tak heran, sifat kepemimpinannya sudah tertanam dan terpatri dalam dirinya. Waalaikumsalam. Dadah kakaknya dulu. Dadah. Tunggu sebentar ya, saya ambilkan dulu piring hitamnya. Ibu maaf, selendangnya jatuh. Oh Alando, kamu baik sekali, perhatian sekali dengan ibu. Sang pemenang kehidupan. Sang pemenang kehidupan. Mutia tumbuh dalam didikan nasionalisme dengan tempaan kelembutan sang ibu dan ketegasan sang ayah, membuat dirinya menjadi pribadi yang disiplin namun bersahaja. Sang ayah pun selalu memberi contoh perilaku yang baik sebagai seorang yang jujur, sederhana namun berwibawa. Mutia, kamu kan anak sulung ayah. Ayah ingin berpesan sama kamu. Dalam hidup ini, kamu harus menjunjung nilai tinggi kejujuran. Iya ya. Dan apapun yang kamu lakukan, kamu harus mementingkan rakyat dan bangsa. Iya ya. Nilai yang tertanam adalah bagaimana menjadi pemimpin untuk rakyat. Nah, sikap beliau dan pengalaman yang saya lihat, bagaimana orang memperlakukan beliau, itu ditunjukkan dari bagaimana peranan Bung Hatta sebagai leader, sebagai pemimpin, dan pemimpin yang disayangi. Ya, nilai-nilai kejujuran, saya kira itu sangat kuat pada ayah saya. Mencintai kehidupan artinya bagaimana yang takdir dari Tuhan, anugerah dari Tuhan harus dijalani dengan baik. Kemudian juga mencintai masyarakat, ya, mencintai tanah air dan bangsa itu diwujudkan dalam aktivitas yang sejauh yang saya mampu. Mutia selalu menunjukkan prestasinya di bidang akademik. Mutia kecil mulai mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Perwari, kemudian melanjutkan ke SMP dan SMA Santa Ursula. Sedari kecil sampai Mutia menginjak bangku perguruan tinggi, tak ada kata bosan dalam kamus hidupnya untuk terus belajar lewat buku. Membaca merupakan kegemarannya. Sampai ia menjadi mahasiswa, ia semakin banyak belajar lewat bidang ilmu antropologi yang ditekuninya. Selain ilmu teorinya, Mutia juga kerap melakukan penelitian hingga ke pelosok negeri, melewati sungai, lautan, sampai menapaki dataran-dataran eksotis di pedalaman. Dari sinilah ia belajar seperti apa rupa dari negaranya ini. Banyak pengalaman menarik yang ditemuinya selama bertualang. Di samping itu penelitian lagi di daerah Sulawesi, saya ke pulau-pulau. Tahu-tahu perahu kami dalam perjalanan pulang itu bocor. Jadi apapun yang ya gelas, ya kaleng, apa segala macam yang bisa dipakai untuk menyiduk air keluar kita lakukan. Saya lihat orang Bugis yang salah satu awak kapal berdiri tegak begini, berdiri tegak lurus ya di kapalnya. Kapal terombang-ambing, kita sudah basah kuyup, saya bilang seperti kucing mandi, saya bilang basah kuyup, tapi dia tetap begini baca mantra. Nah itu suatu pengalaman yang menarik. Untung kita sampai di pulau dan setelah dari pulau itu menunggu hujan badai selesai, terus langitnya cerah, lalu baru pulang ke Kolonodale. Siang Mutia.
Mas, Udah lama nunggu ya? enggak juga mas, masih baca-baca kok. Tak selalu tentang belajar, Mutia juga mengenal apa arti sebuah pertemanan dan mengerti bagaimana arti merenda benang kasih sayang. Paras yang manis dan kelembutan tutur kata Mutia akhirnya menaklukkan hati pria yang kini menjadi pasangan hidupnya, Sri Edi Swasono. Suami saya juga seorang yang suka belajar, tapi waktu saya ujian sebelum komprehensif ya, sebelum masuk tahap skripsi, sebelumnya dia menentir saya, dan waktu saya belum pulang dari kampus waktu ujian, dia senewan gitu. Jadi sudah ada di rumah saya menunggu, begitu saya datang merasa bahwa saya lulus, dia senang sekali. Ya itulah romantismenya semacam itu. Saya hanya tahu Bung Hatta mau minum, agak jauh gelasnya, saya ambilkan. Dan Bung Hatta bilang, terima kasih. Bung Hatta minum. Nah, di situ ada Halida. Halida kelihatan tasnya membawa piringan hitam. Piringan hitam itu Mozart yang dimainkan oleh, saya masih ingat, Wanda Londoska. Saya bilang, Halida, ini Wanda Londoska itu tidak ahli Mozart. Yang ahli Mozart, Clara Haskell. Loh, Mas Edi suka klasik ya? Punya Clara Haskell? Punya. Nah, Halida ke situ dengan Mutia. Mau pinjam Clara Haskell. Ibu saya pas ada di situ. Assalamualaikum. Lewat musik, Edi mengenal Mutia pertama kali saat mereka belajar di sebuah sekolah musik perwari. Dan lewat musik jugalah yang menghantarkan Mutia pada jalan jodohnya. Saya Halida, Bu. Ini kakak saya, Kak Mutia. Kami anak Pak Hatta, Bu. Ada perlu apa ya kalian kemari? Ya Bu, kemarin saya ketemu sama Mas Edi. Nah katanya Mas Edi banyak koleksi musik Mozartnya ya Bu. Nah saya mau minjem piringan hitamnya Bu. Iya memang benar anak saya banyak punya koleksi piringan hitam. Tetapi Mas Edinya sedang tidak ada di rumah tuh Mbak. Oh iya, kalian kemarin diantar dengan siapa? Saya berdua saja sama kakak saya Bu. Berdua saja? Iya, Bu. Teman dekatnya tidak ada yang mengantar? Tidak Bu. Oh ya sudah, saya ambilkan dulu piringan hitamnya ya. Iya. Ibu, maaf. Selendangnya jatuh. Wah Lando, kamu baik sekali, perhatian sekali dengan Ibu. Sepertinya kamu cocok jadi mantu Ibu. Ibu bisa aja. Ya sudah, tunggu dulu sebentar ya. Ibu ambilkan dulu piringan hitamnya. Iya, Bu. Cinta pada pandangan pertama, kesan yang selalu terpancarkan dari jiwa Mutia. Dan ibu mana yang tak jatuh hati oleh sikap Mutia yang penuh perhatian cinta. Ya sudah, Bu. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Oh iya, iya. Makasih piring hitamnya. Iya, iya. Makasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sepintas aja biasa orang tua. Selendangnya jatuh yang ambilkan Mutia dipasangkan. Gitu aja sudah senang. Saya masih ingat, oh Bung Hatta waktu saya ambilkan minum juga senang. Jadi ibu saya diambilkan selendangnya yang jatuh juga senang. Sang pemenang kehidupan. Sang pemenang kehidupan. Manusia berikhtiar dan Sang Khalik yang mengabulkan. Perkenalan yang hanya berjalan 3 bulan akhirnya memantapkan Edi untuk meminang sang putri proklamator. Ibu Hatta menegur Bung Hatta, ayah, ini tadi dia kan ngelamar, boleh apa enggak? Gitu. Diingatkan, Bung Hatta lupa, oh ya boleh.
Cita-cita Mutia sejak dulu ingin menjadi seorang guru dan akhirnya pun tercapai. Setelah menamatkan jenjang pendidikannya sampai S3 dan mendapat gelar profesor, tahun 1975 Mutia mulai aktif menjadi staf pengajar ilmu antropologi di Universitas Indonesia. Harus cermat dan tepat, prinsip hidup Mutia dalam mengajar. Dengan dibantu 2 asisten pribadinya ini, Mutia selalu siap sedia dalam menyampaikan ilmunya. Lagu nasionalisme Indonesia Pusaka menjadi favorit Mutia, salah satu lagu penyemangat untuk selalu berjuang dalam kehidupan. Dan dengan kelincahan jemarinya bermain di atas piano, terlantunkan nada-nada indah yang membius jiwa. Keindahan alam karya ilahi menjadi kecintaan tersendiri bagi si sulung ini. Dengan memotret semua keindahan itu tergambarkan dengan sempurna. Keindahan lain pun juga dikoleksi Mutia lewat lukisan-lukisan cantik yang ada di perangko-perangko yang sengaja dibelinya. Ada kebahagiaan, ada pula kesedihan. Namun bagi Mutia, hal ini merupakan sebuah porsi setiap manusia yang harus dijalani. Dan menguatkan satu sama lain dalam ikatan iman dan cinta, tak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Sang Penguasa Jagat Raya. Kita berdua pasti bisa ngelewatinnya ya. Mungkin kesedihan ya, yaitu ketika ayah saya meninggal, kemudian anak saya meninggal, dan kemudian ibu saya meninggal. Jadi 3 orang itu yang terkait, yang satu menurunkan saya, yang satu saya turunkan, itu berat sekali. Dan saya merasa ya itu sudah yang menempa saya. Jadi kesulitan yang lain saya pikir tidak ada kesedihan lebih dari itu. Tak kenal maka tak sayang. Selain dikenal bersahaja, Mutia juga dikenal berprinsip sederhana dalam hidupnya, seperti yang selalu didengungkan oleh ibundanya. Sudah cukup seadanya hidup sederhana, yang penting menjaga nama. Mula-mula saya waktu berteman dengan Mutia memang ada perasaan bahwa dia tuh seorang anak bekas wakil presiden. Yang saya terkejut adalah pada waktu mengajak saya makan, saya pikir itu makan di tempat yang bagus gitu tempatnya. Ternyata hanya makan di pinggir jalan, dan itu dikasih tahu saya itu loteknya enak sekali. Saya kaget juga, Mutia kok makan di sini, saya bilang gitu. Tapi begitulah Mutia gitu, jadi dia selalu menunjukkan kesederhanaannya. Dia sayang sama rakyat. Dia itu kalau beli nggak pernah nawar, beli kepada rakyat, ke pasar-pasar nggak pernah nawar dia. Jadi saya juga berharap lebih kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendorong supaya pemerintah negara ya melakukan gerakan nasional ini dengan betul-betul gitu. Karena kita punya musuh bersama, yaitu tadi kejahatan mentalitas kan, mentalitas yang menganiaya anak-anak kecil. Kita tidak boleh anak-anak Indonesia menjadi SDM yang sia-sia, yang satu dianiaya, yang satu menganiaya. Dua-duanya salah, tidak boleh terjadi. Akulah sang pemenang kehidupan. Akulah sang pemenang kehidupan. Jika kesedihan dan rasa gundah merasuk datang menghampiri, hanya kepada Sang Ilahilah manusia bisa berserah.
Hablum minallah dan hablum minanas, hubungan dengan Sang Maha Pencipta dan sesama manusia dijalankan seirama oleh Mutia Hatta. Dan lebih dari setengah abad, ia menghabiskan waktu untuk keluarga, masyarakat, dan Tuhannya. Berkesan tuh nggak pernah takut sama orang, sama siapapun. Hanya takut kepada Tuhan dan kepada orang tuanya, tapi nggak pernah takut sama apapun juga. Bukannya sombong, beda sekali dengan arogansi. Tapi dia tahu apa yang dia mau, karena mau dapat jabatan atau enggak, itu nggak terserah. Kembalikan lagi kepada yang di atas. Pemenang kehidupan adalah orang yang berhasil untuk menanamkan kepada orang lain bahwa kehidupan yang baik itu harus seperti itu. Dan itu berarti dia sudah punya pengalaman untuk bisa mengatakan demikian. Saya merasa memang ya kalau menang 100% mungkin belum ya, karena masih banyak yang saya ingin kerjakan gitu. Yang penting itu menanamkan kepada banyak pihak bahwa kita harus membangun Indonesia, memenangkan kehidupan sebagai orang Indonesia yang berhasil untuk masyarakatnya, bukan berhasil untuk dirinya sendiri. Saya kira itu belum menang tuh. Berhasil untuk membuat orang lain juga maju, itu yang lebih tepat untuk dikatakan pemenang kehidupan. Seorang pemenang bukanlah ia yang berhasil meraih sebuah pencapaian tertinggi, namun ia mampu menjalani proses tersulit yang berujung pada manfaat yang dirasakan tak hanya olehnya, namun juga untuk orang-orang di sekitarnya.